Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Deska Pikarti dengan NIM 2010207004 dari kelas Biologi 1. Di sini saya akan menunjukkan video praktikum pada mata kuliah struktur hewan, yaitu pembedahan ikan nila atau Oreochromis niloticus yang diampu oleh Ibu Dia Putri Anggun MPD. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama menyebutkan karakteristik Cyprinus carpio, yang kedua menunjukkan aparatus Disgetorus atau saluran pencernaan Cyprinus carpio, yang ketiga menunjukkan aparatus Respiratorus atau saluran pernapasan Cyprinus carpio, yang keempat menunjukkan sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah Cyprinus carpio, yang kelima menunjukkan sistem neuron maskular atau sistem saraf dan otot Cyprinus carpio, dan yang terakhir menunjukkan aparatus urogenitalis Cyprinus carpio. Adapun alat dan bahan yang digunakan, ada gloves, yang kedua ada ikan nila atau Oreochromis niloticus, yang selanjutnya ada pinset, ada gunting, ada pisau, dan styrofoam. Baiklah, saya akan mengklasifikasikan karakteristik ikan nila atau Oreochromis niloticus. Secara morfologi, ikan nila memiliki tubuh yang memanjang dan ramping, mulut yang besar, kemudian untuk matanya yang menonjol dengan tepi-tepinya yang berwarna putih. Terdapat penutup insang atau operculum. Ikan nila ini memiliki 5 buah sirip. Yang pertama, sirip punggung atau spinodorsal fin. Yang kedua, sirip ekor atau caudal fin. Yang ketiga ada sirip anus atau anal fin. Yang keempat ada sirip dada atau pectoral fin. Dan yang terakhir ada sirip perut atau velvet fin. Ikan nila ini memiliki sisik yang besar dan terdapat garis vertikal sepanjang sisiknya. Kemudian, ikan nila ini memiliki 2 lubang, yaitu lubang anus dan urgenita. Kita harus membersihkan sisiknya terlebih dahulu untuk memudahkan dalam proses pembedahan. Langsung saja kita akan melakukan pembedahan dari arah bawah sebelah lubang anus ke arah operculum. Inilah tampak organ dalam setelah melakukan pembedahan. Langsung saja saya akan menjelaskan saluran pencernaan ikan mulai dari awal. Awalnya makanan itu masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ini terdapat gigi-gigi yang kecil dan ada lidah. Di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan nantinya makanan akan diteruskan ke esofagus. Esofagusnya ada di antara insang, tapi di sini tidak terlihat karena tertutup insang. Nah, nanti makanan akan masuk ke lambung. Oh ya, esofagusnya hanya meneruskan makanan ke lambung. Nah, inilah lambung ikan yang seperti kantung. Terlihat lambungnya ini menyambung dengan saluran esofagus. Di lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekaniknya oleh aktivitas kontraksi dari lambung serta kimianya dari HCl dan enzim-enzim. Setelah dicerna, di sini makanan akan terbentuk berupa kim. Nantinya kim ini akan masuk ke dalam usus. Ini terlihat ya, nyambung dari lambung ke usus. Di usus ini terjadi penyerapan berbagai nutrisi. Nutrisi absorpsi, absorpsi air, dan proses-proses lainnya. Air dan mineral pun berproses di sini, yang nantinya makanan tersebut akan disalurkan sampai ke ujung usus. Nah, ini ujung dari usus adalah rektum. Untuk organ-organ aksesoris dari pencernaan ini, yang pertama ada liver atau hati. Liver ini berfungsi sebagai penetral toksin yang menghasilkan protein yang bersirkulasi di dalam darah. Kemudian di bawahnya ada empedu. Empedu ini cairan di dalamnya berwarna hijau
yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Kemudian di sini ada organ lain juga. Organ ini antara limfa atau pankreas. Nah, pankreas itu sendiri berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya ada sistem reproduksi ikan nila. Berdasarkan hasil pembedahan yang dilakukan, ikan nila ini memiliki sepasang testis, tetapi di sini tidak terlihat begitu jelas karena ada cairan empedu yang pecah. Kemudian, spermatozoa yang berasal dari testis akan dialirkan ke saluran sperma atau vas deferens, kemudian menuju lubang urogenital. Lubang ini merupakan lubang bermuaranya sperma, lubang bermuaranya saluran kelamin, dan saluran kencing. Melalui lubang inilah spermatozoa dikeluarkan. Untuk mengamati sistem otot pada ikan nila, kita harus memotong bagian tubuh dari ikan nila itu sendiri. Setelah dipotong secara horizontal, kita bisa melihat bagian-bagian otot pada tubuh ikan nila tersebut. Otot pada tubuh ikan ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian atas disebut sebagai musculofaciales dan bagian bawah disebut sebagai musculohepatiales, yang mana kedua bagian ini dipisahkan oleh spektrum yang dinamakan dengan spektrum horizontal. Otot tubuh ikan ini berbentuk kerucut yang tersusun dalam satu lingkaran. Pada gambar tersebut dapat kita lihat terdapat garis-garis putih yang berbentuk sirkular atau melingkar. Garis-garis tersebut dinamakan selubung. Di setiap otot pada tubuh ikan dinamakan mioma. Selain mioma ada juga miomer. Miomer itu merupakan kumpulan dari beberapa otot yang menjadi satu. Nampak pada gambar tersebut terdapat kumpulan dari miomer. Pada ikan, sistem pernapasan menggunakan insang. Untuk mengetahui sistem pernapasannya, kita harus membuka kepala ikan pada bagian insang menggunakan gunting. Bagian insang ini terdiri dari tiga. Yang pertama ada gil filamen yang berfungsi untuk tempat terjadinya pernapasan. Yang selanjutnya ada gil ars yang berfungsi untuk menyangga insang, dan yang terakhir ada gil rakers yang berfungsi untuk menangkis makanan. Selanjutnya, untuk mengetahui sistem saraf pada ikan nila, kita juga harus memotong kepala ikan nila bagian atas ikan. Ini merupakan bagian kepala ikan yang sudah dipotong, tetapi di sini untuk sistem sarafnya masih tertutup oleh daging-daging kepala ikan. Setelah dilakukan pembedahan, berikut sistem saraf pada ikan. Bagian pertama dinamakan telencephalon. Telencephalon adalah otak bagian depan yang berfungsi untuk penerimaan, elaborasi, dan penghantar impuls baru.
Kemudian ada bagian diencephalon. Diencephalon adalah otak yang terletak di belakang dari telencephalon bagian ventral, yang melakukan fungsi yang berhubungan dengan hormon dan homeostatis. Bagian selanjutnya ada mesencephalon atau otak tengah, yang relatif berukuran besar yang berfungsi sebagai penglihatan. Bagian keempat ada metencephalon. Metencephalon ini terdapat bagian menonjol yang disebut cerebrum, yang berfungsi untuk mengatur kesetimbangan tubuh dalam air, mengatur tegangan otot dan daya orientasi terhadap ruang. Dan yang terakhir ada milencephalon. Milencephalon ini adalah bagian otak paling belakang atau posterior dengan membran oblongata sebagai komponen utamanya dan merupakan pusat dari saraf sensorik kecuali pada saraf kranial, penciuman, dan penglihatan.